Aksi penolakan Malang Halal City terus berlanjut. Selasa siang, puluhan warga dari berbagai komunitas melakukan aksi tanda tangan petisi menolak Malang Halal City. Puluhan warga Kota Malang dari berbagai komunitas Selasa siang melakukan aksi tanda tangan petisi penolakan Malang Halal City. Masa dengan membawa spanduk sepanjang 8 meter dan lebar 3 meter ini dipasang di pagar DPRD Kota Malang dan kemudian ditandatangani bersama sebagai bentuk penolakan Malang Halal City. Gunanto Daud, salah satu koordinator aksi tanda tangan petisi, mengatakan bahwa toleransi ini adalah sebuah suara moral yang anti-intoleran. Malang merupakan kota yang plural bagi siapapun dan menjadi miniatur Indonesia. Masa juga mengancam siapapun yang merusak toleransi di Kota Malang akan berhadapan dengan petugas maupun masyarakat sendiri. Masa aksi juga mengajak seluruh masyarakat di Kota Malang untuk bersatu menjaga toleransi demi ketentraman masyarakat. Sementara petisi yang ditandatangani tersebut rencananya akan diberikan kepada pemerintah Kota Malang sebagai aspirasi masyarakat yang menolak adanya Malang Halal City. Persoalan toleransi ini kan persoalannya mendasar. Sebetulnya toleransi ini sebuah suara moral, seruan moral bahwa kami ini anti intoleran. Artinya apa? Malang ini kota yang plural, kota yang terbuka bagi siapapun. Malang ini Indonesia kecil. Fondasinya apa? NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah harga mati. Kami tidak bisa menawar itu. Jadi toleransi ini hanya sebuah perwakilan, mewakili dari semangat Pancasila kami. Hanya itu aja. Ada berapa komunitas yang ikut dalam petisi ini? Kami tidak mewakili siapapun, organisasi apapun, silakan semuanya bebas tanda tangan. Yang sepakat dengan kami bahwa kita harus jaga pluralitas keberagaman Malang ini dengan damai. Dan siapapun yang ingin merusak ini tentu saja akan berhadapan dengan aparat. Kalau tidak dengan kami, itu aja pilihannya. Karena apa? Indikasinya sudah banyak. Sudah terlalu lama kami ini gelisah. Kami tahu titik-titik mana, di mana apa dengan dalih ini sebuah forum kajian atau apa. Tapi intinya provokasi. Intinya menjelek-jelekkan NKRI, Pancasila. Mereka intoleran. Nah, kami menyikapinya dengan damai. Syukur-syukur tobat. Kalau tidak ya tentu saja saya yakin dalam lama lagi Densus 88 akan bergerak. Maka sebelum itu ya undang tobat lah. Ayo kita hidup damai, rukun kan enak. Itu aja. Ini seruan moral aja. Pak, nantinya banner yang ditandatangani ini dibawa kemana nih Pak? Tentu saja ke pemerintah sebagai pelaksana dari adanya negara. Negara ini konsepsinya abstrak. Yang ada adalah pemerintah, badan perwakilan rakyat. Aspirasi tentu saja akan kami sampaikan kepada lembaga-lembaga negara. Simon Alfredo melaporkan. Polda Jawa Timur kembali menggelar Operasi Keselamatan Semeru tahun 2022. Operasi Keselamatan Semeru 2022 digelar dalam rangka menekan angka kecelakaan di Jawa Timur yang masih tinggi. Operasi Keselamatan Semeru yang digelar oleh Polda Jawa Timur serentak dilaksanakan di seluruh jajaran Polres di Jawa Timur. Di Kota Malang dalam rangka pelaksanaan Operasi Keselamatan Semeru 2022, Polresta Malang Kota menyediakan 80 personil polisi yang akan dibantu oleh TNI, Disub, dan Satpol PP Kota Malang. Operasi Keselamatan Semeru 2022 akan digelar selama 14 hari yang dimulai tanggal 1 Maret hingga 14 Maret 2022. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, Operasi Keselamatan Semeru akan melibatkan aparat kepolisian, TNI, Disub, dan Satpol PP. Operasi dilakukan mengingat tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih tinggi di Jawa Timur, khususnya di Kota Malang. Untuk itu, diharapkan dengan adanya Operasi Keselamatan Semeru 2022, nantinya dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Malang. Operasi Keselamatan Semeru 2022 selain menyasar pelanggaran lalu lintas, juga penerapan protokol kesehatan, di mana masyarakat akan dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan guna mencegah persebaran COVID-19. Kita melaksanakan apel gelar pasukan
Operasi Keselamatan Semeru 2022. Nah, ini berjalan selama 14 hari, terhitung tanggal 1 sampai 14 Maret 2022. Kami dari Polresta dibantu teman-teman dari TNI, di sini ada dari POM, ada Denpom, ada dari Kodim, Dishub, dan Satpol PP. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Keselamatan Semeru 2022, kita melihat tingginya angka pelanggaran dari masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat masih minim. Dengan situasi pandemi COVID, kita melihat 1 tahun yang lalu itu meminimalisir untuk melakukan penindakan. Tetapi hasil dari minimnya penindakan yang dilakukan ini menambah besar angka fatalitas laka lantas yang mengakibatkan meninggal dunia. Nah, ini dalam acara apel gelar pasukan, tujuan dari Operasi Keselamatan Semeru 2022 ini untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas menuju nanti di bulan suci Ramadan dan Idul Adha. Itu yang pertama. Yang kedua, menimbulkan kesadaran kepada warga masyarakat, pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4, bahwa keselamatan itu pentingnya adalah untuk si pengendara itu sendiri, yang pertama. Yang kedua, untuk pengguna jalan lainnya. Nah, ini harus kita tekankan. Yang ketiga, dengan adanya Operasi Keselamatan Semeru 2022 ini wujud bahwa pemerintah, dalam hal ini TNI, Polri, dan pemerintah Kota Malang hadir untuk memberikan rasa nyaman, rasa tenang bagi pengguna jalan raya, baik itu pengendara itu sendiri ataupun pengendara lainnya. Sehingga selain dari penindakan, kami juga akan melakukan edukasi baik kepada tempat-tempat spot tertentu sesuai dengan situasi COVID, dan tetap ada petunjuk dari Inmendagri nomor 13 tahun 2022. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Operasi Keselamatan Semeru 2022 resmi digelar per 1 Maret 2022. Di Kota Malang, Operasi Semeru 2022, Polresta Malang Kota menyasar kendaraan yang menggunakan knalpot brong dan aksi balap liar. Operasi Keselamatan Semeru 2022 mulai digelar pada Selasa 1 Maret 2022 setelah adanya apel gelar pasukan pada Selasa pagi. Di Kota Malang sendiri, Satlantas Polresta Malang Kota pada Operasi Keselamatan Semeru 2022 ini menyasar kendaraan yang menggunakan knalpot tidak standar pabrik dan aksi balap liar yang marak terjadi di Kota Malang. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, di Kota Malang pada Operasi Keselamatan Semeru 2022 fokusnya pada knalpot brong dan aksi trek-trekan yang marak terjadi. Polisi akan memberikan sanksi tegas bagi yang menggunakan knalpot brong dan melakukan trek-trekan atau balap liar. Operasi Keselamatan Semeru 2022 dengan menyasar knalpot brong dan balap liar dilakukan untuk memberikan ketentraman bagi masyarakat. Karena banyak aduan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya kendaraan knalpot brong dan aksi balap liar. Di Kota Malang, kita sudah membuat slogan dan melakukan penindakan terhadap knalpot brong dan trek-trekan liar. Kita tidak akan memberikan ruang bagi teman-teman yang masih melanggar aturan tentang knalpot brong dan balapan liar. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang komplain melalui aplikasi Jogo Malang maupun DM Instagram. Masyarakat merasa terganggu pada saat malam-malam masih melakukan aktivitas balapan liar dan melewati perkampungan jalan raya dengan knalpot yang bising. Nah, ini kita himbau sebelum kita melakukan tindakan-tindakan masif lagi, dan banyak informasi dari masyarakat adanya balapan-balapan liar. Nanti kita akan lakukan upaya paksa dalam hal ini penindakan. Jika memang kendaraan tersebut dilengkapi surat-surat, kita akan kembalikan, tapi dengan catatan knalpot wajib dikembalikan standar pabrikan. Itu. Jadi kalau ada yang menanyakan masalah kaitan desibel, kita dalam undang-undang lalu lintas tersebut penilangan terkait tentang tidak standar pabrik. Nah, ini yang kami luruskan. Simon Alfredo melaporkan.
Tingginya kasus COVID-19 di Kota Malang membuat 2 rumah isolasi terpusat di Kota Malang hampir penuh dengan pasien. Pemerintah Kota Malang tengah berupaya untuk menambah rumah isolasi terpusat sehingga dapat menampung pasien yang menjalani isolasi. 2 rumah isolasi terpusat yakni Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard dan Rumah Isolasi Terpusat SKB Pandanwangi saat ini hampir penuh di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Malang. Kapasitas 2 rumah isolasi terpusat atau isoter bagi pasien positif ini sudah mencapai 90% lebih. Makin tingginya kasus aktif di Kota Malang dan makin banyaknya pasien yang melakukan isolasi terpusat, membuat pemerintah Kota Malang berupaya menambah rumah isoter dan rencananya Pemkot menambah 3 rumah isoter, yakni di Balai Diklat Kemenkes Jalan Langsep, VDC Arjosari, dan bekas rumah isoter Jalan Kawi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif mengatakan bahwa isoter di SKB Pandanwangi saat ini tersisa 4 tempat tidur. Sedangkan di isoter RS Lapangan juga tersisa 4 tempat tidur. Sedangkan untuk penambahan rumah isoter, Pemkot sudah mengirim surat ke Kemenkes terkait penggunaan Balai Diklat di Jalan Langsep dan mengirim surat ke Gubernur terkait isoter Jalan Kawi dan VDC Arjosari. 3 tempat isoter yang akan disiapkan untuk isolasi pasien positif dengan gejala ringan ini, Dr. Husnul menambahkan bahwa saat ini dari 2 rumah isoter yang ada, yakni RS Lapangan dan SKB Pandanwangi, semua pasien yang menjalani isolasi yakni yang mengalami gejala ringan. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Isoter yang ada di SKB, ya itu ada 48. Berarti kan tersisa 4 tempat tidur. Ya, kemudian yang di RSL ini sudah berkurang, tinggal sekitar 18, tersisa 4 tempat tidur. Itu kondisinya. Ada rencana pembukaan isoter baru, Dok? Masih kita bersurat ya, satu kepada Kementerian Desa, karena yang di Raya Langsep itu Pemdas dibawa langsung Kementerian Desa. Kita bersurat. Yang kedua, kita bersurat juga ke Gubernur Jawa Timur untuk yang ada di Kawi. Yang ketiga, kita mengunjungi ini VDC yang ada di Arjosari. Insya Allah 3 itu yang kita berusaha untuk bisa mendapatkan isoter yang baru. Langsung ada berapa? Langsung 90 tempat tidur. Kalau di Kawi 254. Yang VDC? VDC sekitar 40 atau 60 itu lupa saya. Itu berarti 3 isoter ini yang disiapkan ya, Dok ya? Yang akan disiapkan. Direncanakan ya, Dok ya. Sampai sejauh ini untuk yang di SKB dan RSL kategorinya apa, Dok? Mungkin, Dok? Banyak yang ringan. Banyak yang ringan. Iya. Usia rata-rata, Dok, mungkin, Dok? Ya 40 sampai 50. Mereka kebanyakan apakah dari perjalanan kasusnya atau bagaimana untuk dari klaster rumah. Oh, keluarga berarti ya? Klaster keluarga. Hanya kan dari klaster keluarga itu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran COVID-19 fase ketiga Omikron, aparat gabungan yang tergabung dalam tim Pamorkris melakukan patroli sekaligus memberikan himbauan edukasi pada masyarakat luas terkait protokol kesehatan. Tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Disub, Satpol PP, dan unsur lainnya terus melakukan operasi justisi. Patroli dan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan karena persebaran COVID-19 yang saat ini memasuki fase ketiga Omikron mengalami peningkatan di Jawa Timur dan Malang Raya. Tim Pamorkris memberikan himbauan dan edukasi di berbagai tempat keramaian, fasilitas umum seperti terminal, tempat wisata, pasar maupun tempat keramaian dan fasilitas umum lainnya yang banyak dikunjungi warga dan para wisatawan terlebih pada hari libur seperti saat ini. Menurut Kasih Ops Satpol PP Kota Batu menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menekan angka persebaran COVID-19, sekaligus untuk mengingatkan warga masyarakat untuk patuh dan bersama-sama mencegah persebaran COVID-19, termasuk melakukan pengecekan aplikasi Peduli Lindungi di pintu masuk kawasan wisata dan pusat perbelanjaan. Di kawasan Terminal Kota Batu, terlihat tim Pamorkris melakukan sosialisasi, edukasi, sekaligus pembagian masker kepada warga masyarakat yang tidak mengenakan masker dan mengimbau untuk mematuhi protokol kesehatan guna menekan persebaran COVID-19 khususnya di Kota Batu.
Plaza, Iya. Terminal, Wonderland. Apa aja yang dilakukan oleh tim patroli kris ini Pak hari ini? Pembagian masker, Ya. operasi masker, dan untuk mencegah yang berkerumun. Nah, Pak, selama ini dari hasil operasi ke operasi Pak lihat tingkat kesadaran warga masyarakat seperti apa sih Pak? Alhamdulillah bagus sekarang. 95%. Patuh Pak ya? Iya. Ini untuk warga sering-seringlah bercuci tangan Ya. dan pakai masker dan jauhilah jaga jarak. Di protokol kesehatan harus tetap dijaga ya Pak. Iwan Hikmawan melaporkan.